sahabat Ruang Berpikir. Pada kesempatan kali ini saya akan ikut membantu agar supaya anak didik atau santri atau pelajar itu dapat sukses dalam menuntut ilmu. Dan ini menjadi sangatlah penting kalau kita ingin meraih kesuksesan atau meraih kemanfaatan di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang saya kutip dari kitab Ta'limu Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Zarnuzi, di dalam pasal 4 beliau mengatakan ada yang harus diketahui atau yang penting sekiranya diketahui oleh para penuntut ilmu, yaitu tentang mengagungkan ilmu dan ulama serta guru. Dikatakan bahwa penuntut ilmu tidak akan dapat meraih ilmu dan kemanfaatan ilmunya kecuali dengan menghormati ilmu dan ulama serta memuliakan dan menghormati guru. Dikatakan orang yang ingin mencapai sesuatu atau ingin mencapai ilmu tersebut tidak akan berhasil kecuali dengan menghargai, dan orang tidak akan jatuh dalam kegagalan kecuali dengan meninggalkan rasa hormat dan mengagungkan. Artinya dalam kitab ini dikatakan bahwa sangatlah penting bagi pelajar atau bagi penuntut ilmu atau santri dan lainnya untuk terus memperhatikan aspek adab atau apa yang kemudian kita sebut dengan hormat atau ta'zim kepada ilmu, ulama, ataupun guru. Dikatakan lagi, menghormati itu lebih baik daripada taat. Ketahuilah bahwa manusia itu tidak akan kufur kepada Allah disebabkan berbuat kemaksiatan, tetapi manusia dapat menjadi kufur lantaran dia tidak mau menghormati atau dia tidak mau ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu cara menghormati ilmu yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, aku menjadi hamba atau menjadi budak seseorang yang telah mengajariku sekalipun hanya satu huruf. Jika perlu ia menjualku, dan jika ia menginginkan aku menjadi budak dan tawanan, aku pun mau. Begitu dahsyat salah satu menantunya Rasulullah SAW, dan juga termasuk salah satu sahabat yang diberi petunjuk yang disebut Khulafaur Rasyidin. Beliau mempraktekkan atau mengamalkan seandainya gurunya meminta dia menjadi seorang hamba atau dia akan dijual, maka dia tidak akan menolak, walaupun guru itu adalah guru yang mengajarkannya satu huruf. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa seorang guru itu tidaklah kemudian kita berikan detailnya itu ketika kita belajar di sekolah ataupun di pesantren ataupun di sekolah-sekolah lain yang satu mata pelajaran atau satu mata kuliah kita ampuh dengan guru tersebut, tetapi titel guru itu dikatakan di sini yang satu huruf mengajarkan kepada kita pun itu termasuk guru kita. Dalam hal ini pernah ada sebuah syair yang dikatakan bahwa hak seorang guru harus lebih diutamakan atau diindahkan melebihi seluruh hak, dan itu menjadi sebuah kewajiban dan itu lebih wajib dijaga bagi setiap muslim. Sungguh seorang guru itu berhak diberi kemuliaan. Setiap ia mengajar satu huruf tak cukup dibandingkan atau dengan memberinya 1000 uang dirham. Sesungguhnya orang yang mengajari kita satu huruf dan hal itu berkenaan dengan soal agama, maka dia adalah ayah kita dalam agama. Barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi alim, menjadi orang yang cerdas dalam urusan agama, ingin menjadi ulama, hendaknya mengagungkan, memuliakan, dan memberikan sesuatu yang layak diberikan kepada para ahli agama, atau dalam ini ahli fikih.
Kalau anaknya tidak menjadi alim, maka insya Allah cucunya menjadi seseorang yang alim. Sungguh luar biasa bahwa di mana Islam mengajarkan kita untuk sangat menghormati terhadap ahli ilmu, terhadap orang yang mengajarkan kita, terutama di dalam urusan agama. Dan juga termasuk salah satu cara menghormati guru adalah tidak berjalan di depannya, tidak menduduki tempat duduknya guru, tidak mendahului bicara di hadapan gurunya kecuali dengan izinnya, tidak banyak bicara di hadapan guru, tidak bertanya sesuatu yang membosankannya, dan selagi kita misalnya ingin berkunjung kepada rumah gurunya harus menjaga waktu dan tidak mengetuk-mengetuk pintunya, tetapi kita dianjurkan bersabar hingga guru itu keluar, atau kita menunggu jika tidak dibuka atau belum dibuka. Dan ini semua merupakan usaha-usaha seorang pelajar agar supaya gurunya itu ridho, gurunya itu rela, dan seorang santri di sini diajarkan untuk kita supaya terhindar dari murka seorang guru. Karena bagaimanapun guru itu, ulama itu, khususnya guru kita, jika diumpamakan ilmu itu adalah air dan guru kita itu adalah keran airnya, dan kita penuntut ilmu adalah embernya. Jika keran itu tertutup, maka air tidak akan menetes atau mengucur kepada ember tersebut. Dan ketika air keran itu dibuka, maka air akan mengaliri ember tersebut. Bayangkan saja jika kita seorang penuntut ilmu ingin ember kita terpenuhi oleh air, tetapi guru kita tidak ridho, tidak rela, bahkan murka, maka sebagaimana kita menuntut ilmu jauh-jauh dan kita mesantren, kita berusaha mencari ilmu, tetapi kalau guru kitanya tidak ridho, maka apa yang akan kita dapatkan? Maka dari itu, bagi saya pribadi, di sini kita diajarkan untuk berupaya mengambil hati atau ridhonya guru itu kita usahakan agar supaya kita mendapat keridhaan daripada guru. Dan termasuk salah satu cara menghormati guru adalah dengan menghormati anak-anaknya atau yang mempunyai hubungan dengannya atau keluarga-keluarganya. Dikatakan oleh Syekh Burhanuddin bahwa ada seorang ulama besar dari Bukhara sedang duduk dalam majelis pengajian. Kemudian di tengah-tengah pengajiannya ia berdiri dan duduk lagi. Ketika ditanyakan kepadanya mengenai sikapnya itu, ia menjawabnya bahwa sesungguhnya saya melihat putra guruku sedang bermain-main di jalanan bersama teman-temannya. Maka ketika melihatnya, saya berdiri karena saya menghormati anak daripada guruku. Dari situ kita bisa ambil pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa barang siapa yang membuat sakit hati gurunya atau tidak menjaga adab dan sopan santun terhadap gurunya, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dan tidak dapat memanfaatkan ilmunya kecuali hanya sedikit. Dan barang siapa orang yang mampu meraih keridhaan dari gurunya dan dia menjaga adab dan sopan santun di hadapan gurunya atau di luar daripada berhadap-hadapan dengan gurunya, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan berkah ilmu dan akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang dia peroleh. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan kali ini. Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua, bagi seorang pelajar, karena tidak ada habis masa waktu kita untuk terus belajar dari pertama kita dilahirkan sampai kita ke liang lahat. Maka ini menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita, bahwa salah satu upaya yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan di samping kita mengikuti pelajaran dari seorang guru, yaitu dengan kita menghormati dan ta'lim kepada guru dan para ulama. Insya Allah di kemudian hari saya akan menceritakan kembali bagaimana sikap kita harus menghormati ilmu atau apa yang berkaitan dengan ilmu. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.